Jumpa lagi dengan Pak Gus dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Selamat pagi anak-anak semua. Patut bersyukur kita kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan. Bagaimana kabar kalian? Terima kasih ya. Telah hadir di depan kita yaitu ada Grace, ada Kayla, ada Tebas, ada Ellen, ada Elo, dan ada Vito yang mewakili teman-teman di kelas. Apa kabar? Luar biasa. Mari kita bagikan salam Tarakanita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Oke. Anak-anak, baik kita lanjutkan. Peran sekolah bagi perkembangan diriku. Apa tujuan pembelajaran hari ini yang mau kita capai? Tujuan pembelajaran yang mau kita capai melalui pembelajaran model flipped classroom, kalian nanti diajak untuk memahami pandangan Kristiani tentang peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat bagi perkembangan diri kalian. Nah, indikator yang ingin kita capai yaitu yang pertama, kalian mampu menjelaskan peran sekolah. Yang kedua, mampu menjelaskan visi dan misi sekolah. Ya, tentu saja sekolah kita berbeda dengan sekolah lain. Pada pembelajaran kali ini, secara khusus Pak Gus menyampaikan visi dan misi sekolah SMP Santo Carolus. Pasti kalian yang mengikuti pembelajaran Pak Gus juga nanti punya visi misi sekolah masing-masing. Oke. Yang ketiga, mampu menjelaskan alasan mengapa diriku harus berkembang. Mengapa? Yang keempat, menjelaskan prinsip-prinsip belajar. Yang kelima, menjelaskan konsekuensi jika tidak memiliki prinsip-prinsip belajar. Yang keenam, menjelaskan pandangan gereja tentang peran sekolah bagi perkembangan diriku berdasarkan Gravissimo Educationis artikel 1 dan 5. Nah, untuk KI 4-nya, karya dan keterampilan, kalian boleh membuat karya berupa gambar, menuliskan kisah, atau video yang terkait dengan peran sekolah bagi perkembangan diri kalian. Oke, nanti diberi contoh oleh Pak Gus. Baik anak-anak, mari kita awali dengan berdoa. Tapi sebelum Pak Gus berdoa, Pak Gus mengundang Sierra untuk menyanyikan sebuah lagu persembahan hati. Nah, setelah persembahan hati, lagu ini nanti dilanjutkan oleh Pak Gus dengan berdoa bersama. Kita bernyanyi bersama dengan Sierra. Silakan Sierra. Sungguh indah menjadi anakmu.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah Bapa yang baik bagi semua orang. Kini berkatilah kami yang akan belajar pada pagi hari ini melalui pembelajaran jarak jauh dengan tema peran sekolah bagi perkembangan diriku. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Bapak Guru, kepada orang tua, dan kepada teman-teman yang telah membantu perkembangan diri kami melalui sekolah yang kami cintai, SMP Santo Carolus Surabaya. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi dan membimbing kami semua, sehingga apa yang kami pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kehidupan kami selanjutnya. Mari kita lanjutkan dengan doa, "O pecinta hatiku yang manis," doa Bunda Elizabeth. "O pecinta hatiku yang manis, berilah aku bagian dalam dukamu. Semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta. Buatlah aku cakap dalam pengabdianku, tetapi tidaklah bermanfaat bagiku saja, pun juga bagi keselamatan sesama manusia. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth Gruites, doakanlah kami. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kita sudah mengawali rangkaian kegiatan kita dengan berdoa. Dan terima kasih Sierra telah menghantar kita melalui lagunya Persembahan Hati. Sungguh luar biasa. Ya, kalau kita mempunyai kemampuan, yaitu gunakan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, anak-anak, sebelum Pak Kus memberikan penjelasan, Pak Kus ingin menggali dari teman-temanmu ini. Apa sih kata teman-temanmu yang baru masuk di kelas 7 ini tentang SMP Santo Carolus? Nanti Vito dan Caca akan berbagi. Dia atau mereka berpendapat tentang sekolah kita yang sudah masuk kurang lebih ya hampir 3 bulanan ya, mulai Juli, Agustus, September, 3 bulan. Kita simak apa penuturan mereka tentang SMP Santo Carolus. Halo, selamat sore. Kembali lagi dengan saya, Vanessa Hartanto. Saya biasa dipanggil Caca. Saya dari kelas 7A, absen 35. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan ke saya. Pertanyaan pertama, dari mana kamu mengenal SMP Santo Carolus? Saya mengenal SMP Santo Carolus dari beberapa teman saya dan keluarga saya. Pertanyaan kedua, sebutkan beberapa hal tentang SMP Santo Carolus. Yang pertama, SMP Santo Carolus merupakan salah satu sekolah favorit yang ada di Surabaya. Yang kedua, SMP Santo Carolus memiliki kelayakan nasional pendidikan atau terakreditasi A. Yang ketiga, SMP Santo Carolus memiliki visi dan misi yang jelas. Demikian jawaban dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat pagi Pak Gus dan teman-teman. Nama saya Vito dari kelas 7A, absen 15. Saya mengucap syukur pada Tuhan karena memberikanku kesempatan untuk bersekolah dan banyak belajar berinteraksi dengan teman sebaya dan Bapak Ibu guru. Saat saya masih TK, aku adalah anak yang suka bermain dan kadang lupa akan tanggung jawabku untuk belajar sampai kadang dimarahi sama orang tua. Menginjak SD, aku mulai bisa bertanggung jawab, tetapi aku masih sering banyak abai dengan berbagai tugas yang diberikan, terutama tugas dari orang tua sebagai tugas rutinitas pekerjaan rumah seperti nyapu dan lain-lain. Setelah saya masuk sekolah SMP Carolus, aku mulai terbuka bahwa sedikit latihan tanggung jawab yang sudah diberikan orang tua bisa menjadi modal untuk saya latihan bertanggung jawab. Saat saya masuk SMP Carolus, sudah mulai saya rasakan begitu banyak tugas yang bervariasi.
dengan deadline waktu yang sangat singkat, menjadikanku semakin belajar mengatur waktu dengan baik. Berinteraksi dengan teman sangat baik di sekolah SMP Carolus ini. Banyak teman yang menolong saat saya kesulitan, guru yang membimbing walaupun lewat daring selalu siap sedia. Saya menyadari setelah masuk di SMP Carolus yang diajarkan karakter yang mencerminkan citra Allah, yang selalu mengajarkan kita saling mengasihi dan selalu bersyukur. Saya bangga dan senang bersekolah di SMP Carolus ini. Saya yakin sekolah ini bisa memberikanku kepribadian yang baik dan tangguh. Selanjutnya, saya menanggapi dengan cara saya akan belajar keras dan berkarakter baik dalam menanggapi semua hal yang ada. Terima kasih Pak Kus dan teman-teman. Dan kita juga akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua murid tentang SMP Santo Carolus. Kita simak dari keluarga Gabriel Patricia Ortega Justika. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami orang tua dari Gabriela, saya Letkol Laut Pelaut Yusufianto, bersama istri saya Francisca Kartikasari, dan ini putri kami Gabriela Patricia Figastika dari kelas 9D SMP Santo Carolus, Surabaya. Kami menyekolahkan putri kami di SMP Santo Carolus karena melalui banyak pertimbangan. Selain domisili kami yang dekat, kami juga mendapat rekomendasi bahwa sekolah SMP Santo Carolus memiliki mutu pendidikan yang baik dan selaras dengan perkembangan saat ini. Kita tidak pernah tahu pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia akan sampai kapan. Oleh karenanya, menuntut sekolah dan siswa untuk melaksanakan pembelajaran dengan daring atau pembelajaran jarak jauh menurut kami sangat bagus. Karena pada saat PJJ tidak hanya diberikan tugas, tetapi dilaksanakan juga pembelajaran melalui Zoom, sehingga para siswa dan guru bisa berinteraksi melakukan tanya jawab dan guru menerangkan materi yang diajarkan, sehingga siswa mudah memahaminya, layaknya pembelajaran luring atau tatap muka langsung di kelas. Meskipun masa pandemi, banyak kegiatan yang dilakukan seperti lomba-lomba yang dapat melatih kreativitas dan menuangkan bakat anak-anak. PJJ atau seminar dengan para alumni yang dapat memberikan wawasan yang luas kepada para siswa. Menurut kami, kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi pendidikan anak-anak dan menambah pengetahuan ke depan. Besar harapan kami, SMP Santo Carolus kedepannya semakin jaya dan dapat menumbuhkan alumni terbaik sesuai dengan moto Sekolah SMP Santo Carolus. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi himbauan, selalu melakukan 5M. SMP Santo Carolus, cerdas berintegritas. Dan satu lagi, Pak Kus juga menghadirkan melalui sharing alumni, ya, apa sih data alumni tentang SMP Santo Carolus. Nah, kalau judul kita tadi, peran sekolah bagi perkembangan diriku, mereka sudah mengalami. Mari kita simak penuturan dari alumni SMP Santo Carolus, Surabaya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Martin. Dan kepada Kak Martin, kami persilahkan. Halo, ini saya angkatan paling tua ya. Kalau saya bilang, saya tahun 91, tahun 94 saya. 27 tahun yang lalu saya berada di SMP Carolus. Guru yang paling masih mengena di saya saat ini yang ada di sini itu Ibu Muri ya. Yang saya Wah, kenal Bu Muri itu juga. Ya memang cita-cita awal saya memang dulu sebelum gabung di Indosiar, Pak, SCTV maupun MTEK, memang awalnya saya itu kepingin kerja di apa ya, engineering. Saya lebih tepatnya ke mesin engine itu. Tapi mungkin karena kesetresan tingkat tinggi di Petra, akhirnya saya merasa bosen ya di sana.
akhirnya saya ditawarin sama keluarga saya pada waktu itu tahun 2002. Saya untuk bergabung di Indosiar dan akhirnya saya memegang belajar lagi ya dari awal, di mana ilmu sekolah saya hanya satu yang saya pakai, yaitu kedisiplinan. Saya bersyukur kalau zaman dulu di SD, SMP, SMA, zaman dulu kalau guru-gurunya galak-galak, muridnya nggak mau ngerjakan PR gitu. Mungkin kalau anak sekarang gitu nggak ada yang dipukul atau dijewer atau di apapun, tapi kalau dulu sempat sih ada ya. Tapi ya saya bersyukur lah karena dengan adanya itu saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Jadi nggak sia-sia pendidikan di Santo Carolus itu sangat-sangat bagus ya. Kalau saya bilang awal kerjanya televisi itu memang saya harus menyesuaikan semua, di mana semua jurusan kalau nanti kalian kepingin bergabung di MTech, Transcorp atau maupun MNC Group apapun itu sebetulnya ada segala jurusan dari technical, engineering, terus kemudian audio visual, bahkan Fakultas Ilmu Komunikasi, bahkan untuk di bidang ini legal hukumnya semua itu pasti ada. Jadi intinya kalau di televisi, di entertainment itu adalah kesenian, seni. Ya mungkin istilahnya seniman ya. Tapi kita ini bekerja untuk menghibur masyarakat ya. Entah itu masyarakat Indonesia, entah masyarakat Asia Tenggara. Itu kita sering seperti Liga Dangdut Asia. Terus kemudian Indonesia Got Talent yang dulu itu kita disiarkan seluruh negara. Ya saya bersyukur juga ya dari semua kedisiplinan yang ada di Tarakanita itu membuat saya kalau bekerja di televisi adalah kita punya deadline on time, bahkan saya sendiri di situ juga memiliki tim. Kakak kelas saya yang sempat jadi menteri, itu dulu ex-nya Indosiar, itu Pak Wisnu Tama. Itu Indosiar, Trans TV, kemudian Net TV, kemudian jadi menteri Menpar itu, Menteri Pariwisata. Nah, itu lulusan Tarakanita, Jakarta Selatan. Nah, mungkin juga ada yang lulusan Tarakanita yang juga membanggakan juga Pak Johan Ignatius, itu dia Tarakanita Yosep ya, itu saya merasa orangnya hebat juga ya. Saya bersyukur juga bahwa Tarakanita itu entah di Surabaya, entah di Jakarta, entah di kalau nggak salah Jogja atau Palembang, itu banyak orang-orang yang hebat di dunia entertainment, bisnis, online maupun manapun. Ya saya rasa begitu. Untuk adik-adik semangat selalu, arahkan bakat Anda, hobi Anda, walaupun mungkin jenuh di dalam sekolah atau apapun, tapi itu tambahan untuk masa depan kalian semua adik-adik. Terima kasih kalau gitu. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah tadi menyimak, melihat penuturan dari Caca dan Vito, keluarga Gabriela, dan kakak alumni salah satunya yang memaparkan begitu pentingnya peranan sekolah. Nah, bagaimana kalian? Apakah juga sudah menyiapkan diri bersama-sama SMP Santo Carolus mewujudkan cita-cita kalian? Nah, ternyata adik-adik, anak-anak, sekolah kalian yang kalian pilih SMP Santo Carolus memang menyediakan, memfasilitasi tumbuh kembang kalian. Tidak salah kalian memilih SMP Santo Carolus. Nah, Pak Tus akan menjelaskan bahwa sekolah yang baik, ada yang mengatakan kan, betul, punya visi misi yang jelas seperti apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi ya, orang tua Gabriel tadi. Nah, apa sih visinya sekolah kita, visi pendidikan Tarakanita?
Yayasan Tarakanita sebagai yayasan pendidikan Katolik yang dijiwai oleh semangat kongregasi suster-suster cinta kasih Santo Karolus Boromir bercita-cita menjadi penyelenggara karya pelayanan pendidikan, menekankan terbentuknya pribadi manusia yang cerdas, utuh, dan berbela rasa. Oke, itu visinya. Kita lanjutkan tentang misi pendidikan Tarakanita. Yang pertama, ambil bagian dalam misi pendidikan Gereja Katolik. Yang kedua, mengupayakan agar di sekolah-sekolah keunggulan akademik sungguh dikejar dan kualitas pembelajaran serta pelatihan peserta didik senantiasa ditingkatkan sehingga peserta didik terbentuk menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, kreatif, dan terampil. Nah, yang ketiga, berperan serta mengembangkan penegakan hak asasi manusia dan memperjuangkan keadilan termasuk keadilan gender. Yang keempat, melakukan koordinasi dan menciptakan iklim kondusif di sekolah-sekolah yang dikelolanya guna terselenggaranya proses pembelajaran sehingga terbentuknya manusia dengan kepribadian yang utuh, memiliki integritas diri. Nah, SMP Santo Karolus cerdas, berintegritas. Nah, itu. Yang kelima, mengupayakan agar di sekolah-sekolah diselenggarakan pendidikan tentang religiusitas dan pendidikan nilai, sikap jujur, adil, dan berwawasan kebangsaan. Yang keenam, mengupayakan agar sekolah-sekolah mengembangkan semangat persaudaraan sejati dalam masyarakat yang majemuk. Yang ketujuh, ikut serta dalam memperjuangkan, menegakkan keadilan, menciptakan perdamaian dunia, dan menjaga keutuhan ciptaan. 8. Menciptakan iklim religius dan mengembangkan semangat kasih yang berbela rasa dalam seluruh proses pembelajaran. Yang kesembilan, memperhatikan, mengembangkan, dan memberdayakan para pendidik dan tenaga kependidikan agar karya pendidikan dapat terus berlangsung dan berkembang. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari visi dan misi tadi, kalau dibuatkan secara ringkas, secara bagian demikian, anak-anak. Outcome, menghasilkan unggul akademis dan non-akademis. Peserta didik yang berkarakter. Jadi yang dikejar tidak hanya yang pandaian akademis dan non-akademis, tetapi juga berkarakter, bersamaan. Oke. Dalam bidang unggul akademis, tentu saja nilainya baik. Kalian didorong untuk memiliki semangat daya juang, meraih juara nasional, ya, baik yang diselenggarakan oleh yayasan sendiri, Yayasan Tarakanita Pusat, maupun dari dinas atau lomba-lomba dari lembaga lain. Yang ketiga, juara penelitian. Nah, ini penting ya. Lihat siapa yang memiliki nilai akademis yang baik, ya pasti ya mendapat kesempatan untuk menjadi peneliti-peneliti muda di SMP Santo Karolus. Nanti Pak Gus akan menyampaikan. Nah, keunggulan yang lain adalah peserta didik berkarakter. Ini juga dikejar oleh SMP Santo Karolus di bawah naungan Yayasan Tarakanita, yaitu kita mengenal CC15 dan KPKC. Apa sih CC5? Nah, nanti Pak Gus jelaskan. Untuk berkarakter juga harus memiliki disiplin dan jujur. Ini yang harus kita kejar. Jadi, anak-anak SMP Santo Karolus, ciri karakternya nampak dalam CC5, KPKC, disiplin, dan jujur. Pertanyaan Pak Gus, apakah ciri-ciri ini sudah melekat di dalam kehidupan kalian? Yang kedua, berdaya, budaya berprestasi. Ini terus ditumbuhkan. Banyak loh ya kegiatan yang di sekolah selenggarakan walaupun dalam masa pandemi. Ada kelas meeting ya, kemarin kita mengadakan lomba BKSN. Ya, apa saja? Ada membuat komik, ya kan? Ada lomba Mazmur, ya,
ada kuis kitab suci, ya. Nah, membuat poster dalam rangka bulan kitab suci. Nah, apakah kalian berperan? Apakah kalian meraih prestasi? Dan yang di luar ada lomba-lomba yang diselenggarakan unit-unit sekolah di luar Tarakanita, kita juga ikuti. Nah, oke ya, anak-anak, jangan menunggu atau diam, kalian juga bisa berpartisipasi. Berikutnya, budaya sikap dan berperilaku. Pembiasaan ini harus kita lakukan melalui pendidikan karakter Tarakanita. Nah, pembiasaan ini dilatih, diterus, diulang-ulang, dibiasakan. Dan tentu saja, Bapak Ibu Guru tidak hanya main perintah, tetapi juga Bapak Ibu Guru seluruh karyawan Tarakanita, SMP Santo Karolus juga demikian memberi teladan yang baik bagi komunitas SMP Santo Karolus. Oke. Nah, ini yang mau dikatakan Pak Gus tadi. Apa sih CC5 plus Tarakanita itu? Compassion, bela rasa. Apa C5 yang lain? Celebration, ungkapan syukur, kompeten, memiliki kompetensi, conviction, ya, daya juang, creativity, kreativitas, community, persaudaraan sejati. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak sekalian, dari CC5 plus itu mengalirkan nilai-nilai tadi menjadi pribadi yang berkarakter. Kalian nanti diharapkan mampu memiliki kemandirian dalam belajar, yaitu paham akan prinsip-prinsip belajar. Nah, Pak Gus akan menyampaikan ini sekarang. Prinsip-prinsip belajar. Apa itu prinsip-prinsip belajar? Nah, prinsip-prinsip belajar memiliki beberapa hal berikut ini. Kalau kalian sudah memiliki prinsip-prinsip belajar, ciri-cirinya begini. 1. Mempunyai tujuan yang terarah. Nah, 2. Belajar itu memerlukan bimbingan, guru, dan sumber lain. Ya. 3. Belajar memerlukan pemahaman atas hal-hal yang dipelajari sehingga diperoleh pengertian-pengertian. Ini prinsip-prinsip belajar. Oke, berikutnya. Yang keempat, belajar memerlukan latihan dan ulangan. Nah, ya, maka yang namanya belajar memerlukan latihan dan ulangan untuk mengukur kemampuanmu sampai di mana materi yang kalian kuasai. Ya, jadi jangan pernah berpikir kita hanya belajar, ya, PJJ tidak sungguh-sungguh, nanti kelihatan. Bagi yang sungguh-sungguh mengikuti PJJ dengan baik, disiplin, pasti dia menguasai materi. Yang kelima, adanya keinginan dan kemauan yang kuat untuk mencapai tujuan. Pertanyaan Pak Gus, apakah kalian mempunyai keinginan yang kuat untuk berprestasi? Ya, jadi jangan ngene aja. Kalau prinsip kita begitu, pasti juga kembalinya ya wis ngene aja. Yang disampaikan Pak Gus, diajarkan Pak Gus selalu berilah yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Pertanyaan Pak Gus, apakah sudah kalian memberikan yang terbaik selama ini? Belajar juga yang terbaik, mengerjakan setiap soal juga yang terbaik, menyelesaikan tugas-tugas juga sudah memberikan yang terbaik. Jika demikian, Pak Gus yakin nilaimu juga akan kembali kepada dirimu yang terbaik. Oke, kita lanjutkan. Dikatakan berhasil apabila telah sanggup menerapkan ke dalam bidang praktek hidup. Nah, ini penting ya. Jadi tidak cukup kalian teori saja, tetapi praktek hidup. Nah, antara pengetahuan dan praktek yang dijalankan di pendidikan Tarakanita, ada yang namanya pendidikan karakter tadi. Ya, melalui pembiasaan, diulang-ulang. Jadi tidak hanya textbook kalian. Jadi dikatakan berhasil dari prinsip belajar adalah kalian sanggup menerapkan dalam praktek hidup sehari-hari. Jika hanya berteori, belum kalian, belum cerdas dan berintegritas. Oke?
Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak sekalian, ini yang mendengarkan Pak Gus ini ya, gambaran Pak Gus. Ya, ini seperti di kelas. Konsekuensi apa jika tidak memiliki prinsip-prinsip belajar? Ayo, anak-anak. Nilai rendah. Ya pasti. Bisa-bisa tidak tuntas. Yang kedua, mengalami kegagalan. Ya, dalam arti yang sempit, ya tidak naik kelas. Tiga, tidak mencapai apa yang diharapkan. Ya, mana mungkin bisa naik kelas tanpa berusaha, tanpa belajar yang sungguh-sungguh, tanpa disiplin dan kejujuran. Tidak bisa. Empat, mengulang dari awal. Iya, kalian yang gagal, anak-anak, ini disadarkan Pak Gus mulai sekarang. Belajar semaunya, tidak tertib, tidak disiplin, pasti kalian akan mengulang dari awal. Ya, belum lagi biaya yang dikeluarkan bertambah. Mestinya kamu naik kelas 8, tetap naik di kelas 7. Ya, orang tua sudah keluar biaya. Pikiran orang tua, nah anakku naik kelas 8. Ternyata karena kalian sendiri yang tidak disiplin, tidak mengerjakan tugas-tugas, kurang komunikasi yang baik dengan guru, bila ada kesulitan belajar, maka akhirnya ya bisa mengalami kegagalan. Itulah konsekuensi jika tidak memiliki prinsip-prinsip belajar. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau tadi Pak Gus ngomong, bicara, sekarang contohnya apa sih kompeten bela rasa? Kalian sudah terbiasa dan terus ditumbuhkan kesadaran untuk bela rasa kepada masyarakat di sekitar. Ya, di sekitar sekolah-sekolah kita juga masih beberapa membutuhkan. Nah, ini OSIS, melalui kegiatan OSIS ada kegiatan seperti bazar murah dan sebagainya. Dan ini dilakukan oleh teman-teman kalian. Nah, ini ya, teman-teman kalian, ada yang sakit. Ini habis kegiatan pramuka loh ya. Mereka mengunjungi teman yang sakit, memberikan dukungan doa dan sebagainya, menghibur, ya, itu, ya, tidak ada kecapean, tapi semangat untuk memberikan dukungan kepada teman agar yang sakit segera sembuh. Pasti yang sakit juga senang ya dikunjungi. Oke. Nah, celebration, ungkapan syukur. Ya, ketika tidak pandemi kita bisa ke gereja bareng-bareng ya bersama. Tetapi selama masa pandemi, ya misalnya juga melalui YouTube atau streaming ya, ungkapan syukur melalui perayaan Ekaristi. Kalau kebiasaan menjadi tradisi yang baik di SMP Santo Carolus, setiap Jumat pertama selalu misa Jumat pertama. Oke. Berikutnya adalah kompeten budaya meneliti. Kalau kalian memiliki akademik yang bagus, senang meneliti, sekolah kita memfasilitasi. Ada lab fisika, lab biologi, ya, yang akan membantu tumbuh kembang kalian jika kalian menjadi calon-calon peneliti muda. Tempatnya di SMP Santo Carolus. Dan mereka yang telah menjelaskan ini, nanti saya berikan cuplikan-cuplikan kegiatan mereka yang mengajar di sekolah yang lain juga di luar Santo Carolus. Dan ini kakak-kakakmu ini juga juara di Olimpiade Tarakanita. Oke, kita lanjutkan. Nah, conviction, daya juang. Nah, di situ ditunjukkan Pak Gus bagaimana tim paduan suara SMP Santo Carolus berjuang dalam suatu festival atau lomba, baik di tingkat kota ataupun siapapun penyelenggaranya, kita hadir untuk menjadi juara. Ya. Apakah di antara kalian ada? Itu dilihat Pak Gus ada Renner ya. Iya. Waktu itu Renner kelas berapa ya? Kelas 7 ya. Tapi sekarang udah kelas 9. Ada siapa lah, Nayaka ya. Dan wah, kalau yang cewek-cewek banyak yang tidak kenal, lupa bacanya. Tapi yang cowok masih ingat Pak Gus. Daya juang
latihan berulang-ulang sampai bagus, sampai tepat membidik notnya. Ya, oke, kita lanjutkan. Itu konsisten. Nah, sekarang creativity. Nah, ini berkaitan anak-anak, daya juang, creativity, kompeten tadi ya, compassion ya. Creativity, kita juga tampil di DBL melalui den-nya ya, dan tampil di mana saja jika ada lomba. Dan kalau kalian punya kemampuan, silakan tunjukkan dan bergabunglah dengan tim Den SMP Santo Carolus. Lanjutkan. Nah, community, ya ini semangat persaudaraan. Walaupun masa PJJ, keakraban yang kita bangun tetap terjalin. Kalau kalian pasti disatukan dengan kegiatan OSIS, kegiatan kelas meeting, ya. Kalau ibu bapak guru juga tiap hari berdoa pukul 7 sebelum mengajar kalian, membaca kitab suci, ya. Kemudian bapak ibu guru jam 6 sore seluruhnya juga ikut berdoa rosario setiap hari. Nah, apakah kalian juga memiliki kebiasaan seperti itu? Mari kita bersama-sama. Gurunya sudah memberi teladan. Bagaimana dengan muridnya? Oke, lanjut. Nah, inilah yang disebut KPKC. Apa itu? Keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Kalian masih ingat? Ini yang praktek di sekolah. Kalian juga nanti praktek di rumah. Ya, beberapa tugas sudah dipraktekkan oleh kalian, bahwa di rumah pun ikut ambil bagian dalam tanaman, ya, mengatur tanaman, merawat, menyiram, ya, yang punya kolam ikut makan ikan dan sebagainya. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, pendidikan karakter di Tarakanita juga menekankan plusnya ini tadi, ya, keutuhan ciptaan alam dan perdamaian tadi, sekarang kejujuran. Nah, ketika tatap muka, lihat mereka kalau mengerjakan ujian, menghadapi teks soalnya sendiri-sendiri. Enggak kebanyakan tole ya. Karena konsekuensinya kalau tidak jujur dapat nilai 0 dan tidak mendapatkan kesempatan ulang lagi. Ya, sudah nilai 0. Apakah kamu dapat nilai 0 mau? Nah, lebih baik kita mengasah kejujuran demi kebaikan diri kita saat ini dan masa depan. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana strategi pencapaian tujuan pendidikan ini? Anak-anak, untuk mencapai tujuan itu, sekolah di Tarakanita juga menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Jadi kalau kalian memilih SMP Santo Carolus memang tepat. Karena apa? Pendidikan yang diberikan adalah berkualitas. Tenaga pendidiknya, guru-gurunya, semuanya. Ya, sekolah kita bersih, sekolah kita sehat. Ya, walaupun masa pandemi anak-anak, jangan dipikir ya, sekolah kelas-kelas tidak dibersihkan. Tiap hari kelasmu itu dibersihkan, walaupun dalam keadaan kosong. Tanaman dibersihkan, dirawat, jadi tidak ada debu dan sebagainya, ya istilahnya begitu. Kalau kalian lewat saja ke sekolah kita, walaupun masih masa PJJ, kalian bisa melihat tampak depan, tampak tengah, bagaimana sekolah kita bersih. Ya, kemarin kita vaksin di sekolah ya. Ya, kalian bisa melihat bagaimana kebersihan sekolah kita. Karena memang setiap hari dibersihkan. Jadi, bukan berarti kalau PJJ sekolah kita kosong, tidak. Tetap ada petugas yang piket, terbatas, dan sekolah kita tetap dibersihkan. Oke. Yang ketiga, ya. 2. Menyiapkan tenaga guru dan tenaga pendidikan yang profesional. Bapak Ibu guru ya siap belajar, ya selalu mengembangkan cara profesional, bahkan ikut penelitian, ya. Oke. Yang ketiga, pendidikan karakter Tarakanita yang tadi dibahas Pak Tus di depan, ya terus diupayakan itu. 4. Pengembangan ekstrakurikuler, pembiasaan dan keteladanan. Ini bagiannya tadi. Ya, melalui kegiatan ekstrakurikuler,
pembiasaan di rumah, di sekolah, dan keteladanan orang tua dan termasuk bapak ibu guru. Ya. Yang kelima, membangun komunikasi dengan keluarga dan masyarakat. Ini orang tuamu diajak bicara bagaimana mengembangkan kalian semua. Dan masyarakat di sekitar sekolah kita perlu juga disapa. Ya, kalau ada kegiatan perlu mengikut sertakan mereka, masyarakat. Oke. Nah, anak-anak, apa sih visi pembelajaran di Tarakanita? Pak Kus memberi inspirasi bagaimana pendidikan di Tarakanita, khususnya proses pembelajaran di Tarakanita itu dilaksanakan dalam gerak hidup sehari-hari. Termasuk tadi mengembangkan guru yang profesional di sekolah kita. Guru-guru juga belajar melalui Hari Studi Guru yang dikenal dengan HSG. Ya, dalam bulan itu ada kesempatan guru belajar, macam-macam yang dipelajari. Bukan hanya gurunya, tenaga administrasinya, dan pembantu pelaksananya. Semuanya belajar. Sehingga mewujudkan ya, tenaga pendidikan dan guru yang profesional itu betul-betul terjadi. Untuk siapa? Ya, untuk melayani kalian. Oke. Nah, ini ya kemarin ya, yang Pak Kus katakan tadi, vaksin di sekolah kita 31 Agustus. Kalian belum masuk sekolah toh, tetapi hari ini tanggal 31 kemarin melihat keadaan sekolahmu. Bersih bukan? Iya. Ya begitulah sekolah kita bersih dan luas untuk banyak kegiatan. Pasti kamu senang nanti kalau sudah tatap muka secara langsung. Oke, lanjut. Nah, anak-anak sekarang menurut Konsili Vatikan kedua tentang pendidikan Kristen. Artikel 1, hak semua orang atas pendidikan. Nah, yang pertama atau A, setiap orang memiliki martabat dan hak yang sama atas pendidikan. Yang B, tujuan pendidikan mencapai pembinaan pribadi dan kesejahteraan manusia. Yang C, kemajuan ilmu pengetahuan, psikologi, pedagogi, dan didaktik dimanfaatkan untuk menumbuhkan bakat fisik, moral, dan intelektual remaja. Ini amanat dari Konsili Vatikan II. Sekolah kita sudah melaksanakan. Jadi kalau misi tadi yang pertama, melaksanakan misi gereja, sudah dilaksanakan oleh SMP yayasan di bawah Yayasan Tarakanita. Oke, kita lanjut. Yang D, kesadaran dan sikap bertanggung jawab terus dibina guna pembentukan kepribadian mereka sendiri. Nah, maka melalui tugas-tugas disiplinan kamu diajari tanggung jawab. Ya, jadi jangan PJJ tidak disiplin, ya. Itu tidak baik. Oke, hendaklah seiring dengan bertambahnya umur, mereka menerima pendidikan seksualitas yang bijaksana. Pasti ini masuk dalam program sekolah kita. Kalian akan mendapatkan pendidikan seksualitas, sehingga kalian bisa menghargai diri sendiri sebagai ciptaan Allah. Ya, yang F, remaja perlu dipersiapkan dan dibina agar melibatkan diri dalam kehidupan sosial, bahkan berperan juga dalam upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Nah, melalui kegiatan tadi ya, compassion tadi, kalian diajari hidup sosial. Melalui kegiatan gereja, terlibat dalam webinar, lektor, mazmur, itu dalam rangka kalian supaya bersosialisasi. Ya, pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan manusia. Oke. Anak-anak kaum remaja berhak mendapatkan dukungan untuk belajar, menghargai dengan suara hati, sesuai dengan nilai moral, sekaligus mengenal dan mengasihi Allah secara sempurna. Nah, melalui pembelajaran agama, melalui kegiatan sehari-hari tadi, kalian diasah hati nurani. Mengapa sih harus jujur? Mengapa sih harus berbagi? Ini gunanya kalian memang mendapat dukungan dari sekolah. Nah, berikutnya yang H, pemimpin pendidikan hendaknya mengusahakan agar generasi muda mendapatkan haknya dan putri-putra gereja dengan jiwa yang besar berperan di bidang pendidikan. Nah, tentu saja pasti
pasti yakin Pak Kus Yayasan Tarakanita, para pemimpin selalu mempersiapkan semuanya dengan baik. Termasuk kalian dipersiapkan untuk masa depan. Oke. Nah, sekarang dari Konsili Vatikan II, Pendidikan Kristen, arti kelima. Pentingnya sekolah. Apa sih peran sekolah itu? Mengembangkan daya kemampuan akal budi dan nilai-nilai karakter sehingga terwujud persaudaraan yang sejati di tengah-tengah keberagaman. Sekolah berperan membantu orang tua menjalankan tugas kependidikan di sekolah. Panggilan itu memerlukan bakat khas budi maupun hati, persiapan yang amat seksama. Kesediaan tiada hentinya untuk memperbarui dan menyesuaikan diri. Ya, dengan pandemi ini Bapak Ibu guru, cara mengajarnya juga berubah. Kalau dulu hanya tatap muka, sekarang banyak melalui Zoom, ya, melalui video pembelajaran, ya, melalui model-model pembelajaran yang lain. Itu sangat membantu kalian untuk mengembangkan pengetahuan. Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam kegiatan penutup. Jelaskan peran sekolah. Jelaskan visi dan misi sekolah SMP Santo Carolus, karena kalian murid SMP Santo Carolus. Bagi kalian yang sekolah di luar SMP Santo Carolus, silakan dijawab sesuai dengan visi misi sekolah kalian sendiri. Jelaskan alasan mengapa diriku harus berkembang. Nah, kenapa sih kamu kok didorong untuk berkembang? Jelaskan prinsip-prinsip belajar. Jelaskan konsekuensi jika tidak memiliki prinsip-prinsip belajar. Jelaskan pandangan gereja tentang peran sekolah bagi perkembangan diri berdasarkan Gratisimum Educativis artikel 1 dan 5. Nah, semua tadi sudah disampaikan oleh Pak Kus. Untuk KI 4 membuat karya. Oke, kita lanjutkan nanti. Dan kita akhiri dengan berdoa bersama. Semoga pelajaran yang disampaikan Pak Kus dan contoh-contoh tadi yang mudah kalian tangkap diharapkan Pak Kus, kalian terinspirasi dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persembahkan segala usaha kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu dalam kami mengikuti pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Semoga ya Tuhan, nilai-nilai yang telah kami pelajari dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami selalu. Dalam pendampingan-Mu kami membutuhkan agar kami tidak jatuh dalam godaan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth Twitter, doakanlah kami. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, next. Pelajaran berikutnya adalah peran gereja bagi perkembangan diriku. Sampai jumpa minggu depan.